Dulu gue pernah naik ke atap rumah buat benerin seng bocor, cukup ekstrim. Ini beberapa minggu sebelum gue kuliah di ITB. Waktu itu gue masih tinggal di prostitusi. Dan presiden kita mencanangkan untuk tiap rumah pakai genteng. Gentengisasi. Izin Pak Prabowo, hidup saya berubah bukan karena ganti genteng, tapi karena ganti status jadi mahasiswa. Kuliah di ITB dapat beasiswa dari negara. Setelah lulus gak cuma bisa mengubah atap rumah saya, tapi mengubah masa depan keluarga saya. Sementara sekarang ada anak di NTT yang bunuh diri karena nggak bisa beli alat tulis. Jadi kita lebih butuh MBG atau dana pendidikan. MBG emang lebih penting daripada lapangan pekerjaan menurut Menteri Bapak. Kepala BGN sampai bilang katanya anak-anak pada nggak sekolah gara-gara nggak punya uang jajan. Puasa MBG tetap diberikan. Emang bener sejauh itu ya mereka sama rakyat. Tone deaf, anak gak sekolah bukan karena nggak punya uang jajan Pak, tapi bapaknya nggak punya pekerjaan. Kemarin gue kecililin buat stand up sekali masih motivasi kuliah. Masih banyak anak-anak yang nggak percaya kalau mereka bisa dapat beasiswa gratis. Gue mau yakinkan lah, tapi bingung. Orang dana pendidikan aja makin nyungsep. Gue tanya lah mereka soal MBG, nggak antusias, malah mereka senang hari itu nggak datang MBG. Jadi mereka bisa makan yang lain. Jadi yang butuh MBG itu anak-anak atau yang makmur karena sistemnya. Ups, katanya nih ada kepala SPPG yang dari uang MBG bisa beli moge. Baru kepala SPPG tuh ahli gizi yang bisa beli iPhone 17 Pro Max 2 tera cash dalam waktu 3 bulan. Dan dia pamerin ke gue tanpa merasa bersalah. Katanya biasa aja markup bahan bareng mitra. Kok bisa ada mitra yayasan yang seprofit itu? Gue bilang aja lah ke dia, lo mending sedekahin deh buat nyuci uang haram lu itu. Iri bilang bos, bukan begitu masalahnya, uang pajak kita itu. Kayaknya 2029 bapak yang di atas kepilih lagi deh. Lagi mana enggak, bentar lagi diangkat jadi P3K loh mereka. Itu diangkat jadi bagian dari negara atau sekaligus jadi buzzer? Atau jadi tentakel gurita kayak di zaman Soeharto, masif dan terstruktur. Gue nggak tahu, tapi yang gue tahu katanya ini adalah pesta anak tentara. Kata ahli gizinya langsung. Ini buat guru honorer yang nonton, gue saranin lihat tutorial yoga buat latihan pernapasan. Nggak kebayang betapa sakit hatinya kalian. Untung guru punyanya ilmu pengetahuan, bukan ilmu hitam. Apa sih yang menyebabkan banyak anak putus sekolah? Ya. Kan pendidikan di kita sudah gratis ya. Ya. Sebagian besar, kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan. Dan ternyata yang membuat banyak keluarga anaknya putus sekolah Drop out. karena kemampuan orang tua memberi jajan uang harian kepada anak. Itu yang menyebabkan banyak putus sekolah gitu. Jadi hadirnya makan bergizi menyelamatkan mereka. Pak, bukan karena nggak ada uang jajan. Banyak anak putus sekolah, tapi karena keadaan ekonomi, Pak. Orang tuanya nggak ada pekerjaan, alias pengangguran. Makanya anaknya putus sekolah. Biarpun sekolah negeri juga, semua butuh biaya, Pak. Beli buku tulis, perlengkapan sekolah, seragam sekolah, beli buku LKS. Sampai lulus pun kita butuh biaya. Apakah pemerintah menyediakan, Pak? Ditambah kurangnya lapangan pekerja buat para orang tua. Saya bisa ngomong gini karena saya membiayai sekolah saya sendiri, Pak. Saya tahu sekolah negeri pun butuh biaya juga. Di mana letak gratisnya? Jangan menutupi permasalahan rakyat yang masih susah cari kerja dan anak-anak yang susah lanjut sekolah dengan makan gratis, Pak. Tega sekali, ya Allah. Ingat ya, Pak, tidak semua anak di Indonesia mau menerima MBG di perut mereka. Tapi jika pendidikan gratis, saya yakin pasti semua anak akan menerimanya dengan senang hati, termasuk para orang tua.